Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febian Asdiani Saputri dengan NIM 200501110028 dari kelas Ekonomi Makro D. Ingin sedikit menjelaskan mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Mengingat pentingnya konsep pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur penilaian perkembangan ekonomi dari suatu negara, maka kita sebagai masyarakat dan juga sebagai pelaku ekonomi harus memahami konsep ini, setidaknya mengetahui definisi pertumbuhan serta pembangunan ekonomi. Banyak yang mengira bahwa definisi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu sama. Namun, makna dan arti dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu berbeda. Pertumbuhan dan pembangunan memiliki definisi yang sangat berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan dari suatu pembangunan. Dengan demikian, semakin tingginya pertumbuhan ekonomi, biasanya semakin juga tingginya kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat indikator lain yang mendistribusikan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan juga manajemen. Maka dari itu muncul pertanyaan, yaitu apakah pendapatan per kapita menggambarkan kemakmuran dari sebuah negara? Jawabannya yaitu iya, karena indikator yang paling utama digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dari suatu negara adalah pendapatan per kapitanya, yang diperoleh dengan membagi PDB atau produk domestik bruto dengan jumlah penduduknya. Semakin besar pendapatan per kapita yang mengindikasikan bahwa wilayah tersebut semakin makmur. Sebaliknya, semakin kecil pendapatan per kapita mengindikasikan bahwa wilayah tersebut kurang makmur. Pada tahun 2018, pendapatan per kapita Indonesia mencapai Rp 56 juta. Artinya rata-rata penduduk Indonesia punya pendapatan Rp 4,7 juta per bulannya. Pendapatan per kapita ini membawa Indonesia masuk ke golongan negara berpendapatan menengah. Dengan pendapatan per kapita sebesar ini, sepintas rakyat Indonesia sudah cukup makmur, sudah bisa dikatakan makmur, apalagi jika dilihat bahwa pendapatan per kapita selalu naik sejak tahun 1999 dengan peningkatan rata-rata sekitar 8% per tahun. Di kalangan negara ASEAN, pendapatan per kapita Indonesia berada di posisi kelima setelah Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan Malaysia. Nah, di kalangan negara G20, pendapatan per kapita Indonesia berada di posisi ke-19. Dalam visi Indonesia 2045, pendapatan per kapita Indonesia ditargetkan sebesar $25.000 atau 600% lebih tinggi dibandingkan angka saat ini. Pada tahun itu, kemiskinan diharapkan bisa dapat mendekati nol dan Indonesia menjadi negara ekonomi terbesar di dunia. Amin. Nah, selanjutnya ada perbandingan kemakmuran di berbagai negara. Ada 4 kelompok pendapatan menurut World Bank. Yang pertama, high income economies, yang kedua upper middle income, yang ketiga lower middle income, dan yang keempat low income economies. Nah, pada tahun 2019, Bank Dunia menetapkan bahwa pendapatan per kapita Indonesia itu sedang turun dari $4.050 menjadi $3.870 pada tahun 2020. Karena pada tahun 2020 bukan hanya Indonesia saja yang mengalami penurunan pendapatan per kapita, namun hampir dari semua negara mengalami penurunan pendapatan tersebut karena dampak dari
COVID-19 yang menyebabkan pendapatan dari sektor perekonomian manapun menurun. Maka dari itu Bank Indonesia menyatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam kategori negara yang berpendapatan menengah ke bawah atau low income economies. Selanjutnya ada faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu tanah dan kekayaan alam. Faktor dari sumber daya alam. Sebagian besar negara berkembang bertumpu pada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan dari proses pembangunan ekonomi apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya yaitu kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan laut. Dan yang kedua yaitu ada jumlah dalam dan mutu penduduk dan tenaga kerja. Yang dimaksud di sini yaitu faktor dari sumber daya manusianya. Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM-nya. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada kesejahteraan sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunannya. Dan yang ketiga yaitu barang modal dan tingkat teknologi. Yang dimaksud di sini yaitu faktor ilmu pengetahuan dan teknologinya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat bisa mendorong adanya percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak pada aspek efisiensi, kualitas, dan juga kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Jadi semakin canggihnya teknologi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu negara tersebut. Dan faktor yang terakhir yaitu sistem sosial dan sikap masyarakat. Sistem sosial dan sikap masyarakat maksudnya adalah sumber daya modal. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola sumber daya alam tadi dan meningkatkan kualitas iptek. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan suatu ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan suatu produktivitas dari negara tersebut. Berbicara mengenai teori pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi sendiri dimaknai sebagai peningkatan nilai serta jumlah produksi barang serta layanan jasa yang biasanya dihitung oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Ekonomi suatu negara dapat dikatakan bertumbuh ketika kegiatan ekonomi masyarakatnya itu berdampak langsung pada kenaikan produksi barang dan jasa. Aktivitas ini juga turut menjadi faktor naiknya pendapatan nasional. Dalam perkembangannya, ada sejumlah teori pertumbuhan ekonomi yang dicetuskan oleh beberapa para ahli. Teori-teori tersebut muncul untuk menjelaskan siklus pertumbuhan sekaligus faktor yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan perekonomian nasional. Di antaranya yaitu teori klasik. Teori klasik merupakan pertumbuhan ekonomi tertua yang telah ada sejak abad ke-18. Teori ini memiliki anggapan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan dapat meraih titik tertinggi melalui sistem liberal. Sistem tersebut terdiri dari dua unsur utama yakni pertumbuhan penduduk dan juga pertumbuhan output. Setelah teori klasik ada juga teori Schumpeter menekankan tentang peranan usahawan yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi.
Dan selanjutnya ada teori Harold Blomer menunjukkan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Teori ini pada dasarnya menekankan peranan segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan. Dan yang terakhir yaitu teori neoklasik. Perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor penting untuk mewujudkan pertumbuhan dari suatu ekonomi tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengenai masalah dalam pembangunan di negara berkembang. Yang pertama ada pertanian tradisional, yaitu mencakup kekurangan modal, pengetahuan, infrastruktur pertanian, serta aplikasi teknologi modern dan lain sebagainya. Di sini kekurangan pertanian tradisional yaitu terkadang masih kurangnya modal. Karena dalam mencari modal untuk membuka usaha ataupun membuka lahan itu cukup sulit dan membutuhkan proses yang sangat panjang, serta tenaga yang dibutuhkan juga sangat besar. Jadi tidak hanya dari sektor alam saja, namun juga dari sumber daya manusia tersebut juga sangat dibutuhkan dalam proses ini. Nah, yang selanjutnya yaitu tidak menggunakan teknologi modern dan berkembang. Karena keterbatasan atau minimnya teknologi yang ada, jadi cukup menghambat dalam proses perkembangan di negara tersebut. Baik, masalah yang kedua yaitu mengenai kekurangan dana modal dan modal fiskal. Pendapatan masyarakat rendah dan juga tabungan masyarakat tidak dapat membiayai proyek yang akan dikembangkan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah menjadi kurang efektif. Jika dibandingkan dengan kucuran dana yang diberikan, output yang diharapkan sangat jauh dari harapan. Beberapa hal ini bisa menyebabkan kondisi ini di mana terjadi inefisiensi alokasi anggaran yang juga didukung oleh kurangnya penerimaan pendapatan daerah. Idealnya hal ini dapat berjalan optimal sebab diasumsikan pemerintah daerah akan memahami betul apa yang diperlukan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut untuk daerahnya. Namun demikian, hal ideal tersebut ternyata belum terjadi di Indonesia dan belum diterapkan di Indonesia. Yang terjadi justru banyak daerah yang masih bergantung pada kucuran dana dari pusat dan gagal melakukan pengelolaan dengan optimal. Masalah yang selanjutnya yaitu tentang peranan tenaga terampil dan juga berpendidikan. Jadi tidak hanya modal saja yang diperlukan, akan tetapi tenaga ahli juga dibutuhkan untuk dapat memodernkan suatu perekonomian. Tenaga ahli dapat dicetak melalui suatu pendidikan. Salah satu tantangan yang mendasar yang dihadapi Indonesia saat ini, khususnya industri padat karya, adalah masih rendahnya kualitas tenaga kerja itu sendiri. Padahal pada era industri saat ini menuntut persaingan yang sangat ketat. Negara Indonesia juga membutuhkan sumber daya manusia yang terampil dengan tingkat pendidikan mumpuni agar nantinya bisa bersaing dengan negara lainnya. Selain itu, pemerintah sangat menggantungkan aktivitas industri padat karya yang dikenal mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang masif. Keberadaan sektor padat karya terbukti bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Sayangnya, berdasarkan data teknis perindustrian, dari 128 juta struktur lapangan kerja yang tercipta di Indonesia, jumlah orang yang kompeten di bidangnya baru di angka 40 jutaan saja atau 33%. Hal itu sebenarnya dapat dimaklumi jika merujuk sebanyak 55 juta pekerja hanya lulusan sekolah dasar atau SD, disusul 16 juta pekerja lainnya tamatan sekolah menengah pertama atau SMP. Besarnya jumlah pekerja yang berstatus tidak terdidik itu akhirnya berkorelasi dengan produk yang dihasilkan. Apabila sebuah pekerjaan dilakukan oleh tenaga terampil, maka kualitas produk tentu akan lebih baik. Disinilah masalah yang dihadapi Indonesia pada padat karya Indonesia yang mayoritas digerakkan oleh pekerja tidak terampil lantaran hanya didominasi berpendidikan yang rendah atau tidak
menjadi lulusan sarjana itu. Selama ini upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi hal itu adalah dengan menugaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mendirikan atau membuka sekolah menengah kejuruan atau SMK sebanyak-banyaknya sejak 2014. Targetnya pada tahun 2019 rasio SMK mencapai 60% berbanding SMA sampai 40%. Dengan memperbanyak SMK diharapkan nantinya tersedianya lulusan yang siap bekerja dengan keunggulan memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Sayangnya ketika pendidikan vokasi terus digenjot, ternyata hal itu malah menimbulkan masalah baru. Membahas tentang lulusan SMK yang semakin bertambah, kondisi itu tidak dibarengi dengan serapan tenaga kerja industri padat karya. Dampaknya, pekerja yang mengenyam pendidikan vokasi malah banyak yang menganggur. Jadi ini muncul masalah baru. Fakta tersebut jelas memprihatinkan karena jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Pasalnya, output pendidikan vokasi yang digadang-gadang menggantikan tenaga kerja berpendidikan rendah malah tidak terpakai industri padat karya. Hal itu bisa terjadi karena sangat mungkin pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi yang diajarkan selama 3 tahun di sekolah tidak sesuai dengan permintaan dunia kerja. Jadi tidak sebanding dengan apa yang diajarkan di sekolah dengan permintaan dunia kerja nantinya. Jadi tidak sinkron antara ajaran yang sudah diajarkan di sekolah dengan dunia kerja nantinya. Begitulah. Masalah yang selanjutnya yaitu mengenai masalah institusi, sosial, kebudayaan, dan politik. Yang pertama, politik tidak stabil. Permasalahan di bidang politik ini menyangkut sering atau kerap terjadinya pemberontakan massa atau demo yang kadang tidak jelas dan hanya merusak infrastruktur umum yang dapat membuat kerugian juga di negara ini, kerugian pada masyarakat juga, dan juga adanya politik yang tidak sehat atau kurang sehat, seperti maraknya korupsi para pejabat. Kadang banyak pejabat yang masih mengkorupsi uang-uang bantuan sosial yang seharusnya itu disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan juga masalah tentang adanya kesenjangan sosial masyarakat serta masih kurang efisiennya institusi keuangan, pendidikan, dan juga administrasi pemerintahan. Itu yang menyebabkan masalah pembangunan di negara berkembang. Yang selanjutnya yaitu perkembangan penduduk yang pesat. Tingginya jumlah penduduk menjadi masalah dalam suatu negara, khususnya terkait perwujudan kesempatan bagi setiap orang nantinya. Jadi padatnya penduduk juga sangat berpengaruh kepada masalah pembangunan di negara berkembang tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengenai kebijakan mempercepat pembangunan. Yang pertama yaitu diversifikasi kegiatan ekonomi. Diversifikasi ekonomi ini merupakan suatu usaha penganekaragaman produk atau bidang yang dilakukan suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan sehingga arus kas perusahaan dapat lebih stabil. Hal ini dilakukan agar jika mengalami krisis ekonomi, suatu perusahaan bisa meningkatkan suatu produk tersebut. Jadi mengantisipasi sesuatu yang belum tentu terjadi, begitu. Biasanya hal ini dilakukan oleh perusahaan multinasional karena perusahaan dapat menjamin pendapatan atau arus kas yang lebih stabil sehingga meningkatkan kepercayaan kepada pemegang saham. Dan yang kedua yaitu tentang mengembangkan infrastruktur. Jadi kebijakan mempercepat pembangunan ini termasuk mengembangkan infrastruktur. Karena jika infrastruktur semua terjamin, semua terpenuhi, maka dapat mempercepat pembangunan suatu ekonomi tersebut. Yang ketiga yaitu peningkatan tabungan dan investasi.
Jadi sekarang kan sudah marak tuh, sudah banyak yang mulai berinvestasi karena sekarang juga sudah mudah melakukan investasi, dimulai dari menginstal aplikasi di handphone saja sudah bisa berinvestasi, dimulai dari investasi 100.000 pun juga sudah bisa sekarang. Dan investasi itu juga sangat sangat berguna, sangat berfungsi untuk untuk mempercepat pembangunan, karena dengan investasi maka pemasukan dari negara tersebut kan juga akan bertambah. Jadi juga termasuk merupakan kebijakan mempercepat pembangunan. Dan yang selanjutnya yaitu peningkatan taraf pendidikan masyarakat. Pemerintah juga sekarang banyak mendirikan sekolah SMK yang tujuannya yaitu untuk bisa langsung bekerja tanpa harus kuliah, tanpa harus bisa menjadi lulusan sarjana. Akan tetapi juga di sini permasalahannya banyak yang tidak sesuai, apa yang diajarkan di sekolah tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi itu juga sangat mempengaruhi dari percepatan pembangunan dari suatu negara. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan institusi yang mendorong pembangunan dan juga merumuskan melaksanakan perencanaan ekonomi. Baik, alhamdulillah sudah sampai materi terakhir yaitu mengenai rencana pembangunan Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2005 sampai tahun 2025 yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Pelaksanaan RPJP nasional tahun 2005 sampai tahun 2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi rencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 tahunan, serta asas tujuan pembangunan nasional, yaitu yang pertama, pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan. Yang pertama kebersamaan, yang kedua berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan nasional. Yang kedua yaitu perencanaan dan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan juga tanggap terhadap suatu perubahan. Yang ketiga yaitu sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan dari suatu negara. Yang keempat, tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan juga pengawasan. Dan yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya pembangunan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan juga berkelanjutan. Itu tadi termasuk asas dan tujuan pembangunan nasional. Serta terima kasih atas kesempatan waktu yang sudah diberikan. Itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.